Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah ala ni'matillah, segala puji milik Allah, kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, juga keluarga beliau dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang uh, istiqamah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, masyaAllah, jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan juga usia yang uh, untuk beramal saleh tentunya di pagi yang mulia ini yang penuh berkah, masih di bulan haram Zulhijjah, di hari yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memperbanyak amal di 10 pertama Zulhijjah ini, sebagaimana sering disampaikan oleh para guru kita tentang keutamaan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Karena bahkan jihad pun eh, tidak bisa mengalahkan eh, amal amal di bulan awal, di bulan-bulan pertama, di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Karena kecuali yang memang berjihad kemudian meninggal eh, dan tidak ada memang hartanya hilang dan juga jiwanya hilang. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita bisa Ustaz Dodi Al-Jabari hafizahullah taala yang masih melanjutkan pembahasan kita tentang keluarga, dan di pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang sertifikasi halal cinta. Masya Allah, ini sebuah tema yang menarik ya. Bahas tentang asuransi surga ya. Masya Allah, BPJS ini. Kemudian di pagi ini insya Allah kita akan kembali mengevaluasi keluarga kita, apakah kita mampu menghidupkan kembali ya romantika-romantika atau keceriaan, kebahagiaan, kesenangan dalam berkeluarga ini, yang tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita tetap tanamkan, maka sungguhnya itulah sebuah sertifikasi cinta, ya, halal cinta yang disuka oleh Ustaz Dodi Al-Jabari, Masya Allah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga istiqomahan untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, yang alhamdulillah selalu membimbing kita ya, untuk sama-sama belajar ilmu syariat ini. Dan itu doa untuk kita semua jamaah yang hadir dan juga pun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah juga jadikan setiap pertemuan yang kita lakukan setiap pagi ini menjadi wasilah untuk menghadirkan cinta Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang Allah, kita siapkan diri kita untuk sama-sama kita bahas kembali ya tentang cinta dalam keluarga, yang ini sangat penting, bagaimana kita kembali menanamkan satu cinta karena Allah dalam keluarga kita. Dan inilah sebuah pembahasan bagaimana sertifikasi halal cinta, insya Allah, dan disampaikan oleh guru kita Saudara Al-Jabari. Saya persilakan Ustaz, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kena kopi, jadi masih tenggorokannya masih serak. Masya Allah. Kode. Kode. Kode.
Eh, teh aja, teh aja. Baik. Namanya Babe juga sudah bersama kita nih, Datuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Ini Jazakumullah. handphonenya pas habis baterainya. Jadi sambil Masya dikolong ini nggak bisa buka. What is the meaning of dikorong? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur bahwa Allah SWT di kesempatan yang mulia ini menghadirkan begitu banyak kesempatan amal kepada kita. Kalau kita tahu bahwa dari sekian banyak apa yang Allah SWT persembahkan kepada kita, hadirkan kepada kita, takdirkan kepada kita, tentu ada banyak kebaikan di balik itu. 10 hari pertama Dzulhijjah ini menjadi sangat luar biasa dan ada begitu banyak kebesaran Allah yang harus terus kita sanjung-sanjung, kita puji-puji. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan suasananya memang kalau di Indonesia nggak seperti Ramadan ya. Padahal ini luar biasa, hari-hari yang dahsyat. Dan ketika kita menyempurnakan kesempurnaan kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan salawat serta salam kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, dengan para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita semua di sini pagi ini dan yang menyaksikan tayangan ulangnya, nanti Allah SWT akan kumpulkan kita dalam sebuah syafaat yang Rasulullah SAW hadirkan untuk kita. Dan kita berharap semua tidak kurang satu pun dari antara kita, wabil khusus kepada Ketua BPJPH kita, Ya Allah, amin ya Rabb. Bapak Yayasan Nakal, dimudahkan semua urusannya beserta Allah, seluruh penggawanya, Akbar. Juga, Ustaz. seluruh niatnya, dan kita yang di MKI ini betul-betul insya Allah istiqomah dengan Allah SWT limpahkan rahmat, hidayah, keberkahan, dan inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita dengan amalia-amalia, terutama di 10 hari pertama ini menjadi bagian dari golongan orang-orang yang kelak nanti dikumpulkan dalam bagian yang kita tahu bahwa Allah SWT akan istiqomahkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Allah. Dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin ya Allah. Ada yang tahu nih gelas apa? Masya Allah. manfaat deh, Masya Allah Allah, karim. luar biasa. Jadi apapun nih, karena ginjalannya masih stadium 3, jadi nyari pahala puasanya dari ngirim buka puasa buat orang aja. Jadi anehnya belum bisa puasa. Taib, Ya, Ustaz. izin ya, Be. Sertifikasi halal cinta ini dimaksudkan supaya romantisnya nggak expired tengah jalan. Masya Allah. Jadi ini pendekatan yang ya berharap sih maknanya dalam ya, karena menggunakan analogi industri pangan kan. Ada sertifikasi, ada kadaluarsa, ada zat adiktif yang kita tahu hari-hari babe kita kita coba mix and match dengan membedah dinamika keluarga muslim yang insya Allah relate lah ini sama kondisi kita sekarang. Artinya gini, zat adiktif yang merusak hubungan itu diantaranya adalah naruh curiga dan kurang apresiasi. Dalam produk makanan, zat adiktif itu kan yang kalau sintetis yang berlebihan bisa merusak kesehatan. Saya contohnya kena ginjal karena salah satunya preservatif yang ada di makanan. Begitu juga dalam pernikahan, ada racun yang pelan-pelan membuat cinta yang tadinya halal dan manis berubah jadi hambar bahkan beracun.
Justru kemarin ketika menceritakan ulang tentang ayam yang ber-20 hari, itu banyak jamaah yang geleng-geleng saya sampaikan di beberapa majelis. Karena gini, kalau di BPOM MUI atau di auditor di apa yang Babe kerjakan gitu. Tapi kalau di kita kecurigaan itu seperti zat aktif suuzon yang kronis itu narak curiga tanpa dasar itu kan sebetulnya was-was syaitan. Ini jangan-jangan laki gue, jangan-jangan istri gue, jangan-jangan itu jadi candu. Sekali kita nurutin rasa penasaran untuk mata-matain, akhirnya salah paham. Terus biasanya mencari pembenaran. Nah kalau sudah begitu, itu lelah banget itu. Ada banyak apa pergokan-pergokan WhatsApp atau apalah gitu ya yang kemudian membuat itu menjadi mudah meledak. Nah, detoxnya bagaimana mengganti kecurigaan itu dengan tabayun, dengan konfirmasi. Yang santun, yang bukan untuk judgement, dibangun keterbukaan, transparansi, apa namanya, ponsel atau jadwal harian itu bukan karena dikejar, tapi karena saling percaya. Nggak usah dilihat pun ya emang nggak ada apa-apa, lihat-lihat aja nggak ada masalah. Itu jadi bagian yang kemudian setiap kita menjadi bagian yang mestinya bisa masuk ke situ. Nah, zat adiktif yang kedua itu ekspektasi tinggi tapi apresiasinya kurang. Jadi dampaknya nganggap kebaikan pasangan sebagai kewajiban yang memang sudah seharusnya, jadi lupa berterima kasih. Lah kan memang kewajiban. Suami yang udah bekerja dianggap ya udah tugas, istri yang lelah ngurus rumah tangga dianggap ya memang begitu perannya. Akhirnya merasa tidak berharga karena saling memahami tapi nggak ada penghargaan. Nah, detoxnya bagaimana? Budayakan 3 kata yang paling kuat di dunia ini. Tolong, maaf, terima kasih. Itu kecil itu, apresiasi hal kecil itu seperti sekedar teh di pagi ini di maknya Babe ini. Ini pengawet alami kemesraan. Jadi saya nggak pernah malu, nggak pernah gengsi untuk bersifat kekanak-kanakan kalau sama istri sama anak-anak karena biasa. Jadi kami main itu ya kayak temen aja gitu. Dan kalau kita lihat resep rahasianya Rasulullah SAW dalam memanjakan, ini praktek ya, bukan teori ya. Artinya ketika kita lihat romantisnya Rasulullah SAW itu bukan romantis yang utopis, yang apa ngarang gitu, yang kepengennya gitu. Tapi Rasulullah SAW itu dalam tindakan sehari-hari sangat sangat mudah ditiru dan artinya aplikatif. Nah, kalau beliau alaihissalam sebagai standarisasi tertinggi bisa memperlakukan pasangan, insya Allah. Ini kalau ngulang apa yang Babe ceritain sama kita nih, minum di bekasnya bibir istri itu, masya Allah. Rasulullah SAW sengaja cari bekas bibirnya Ibu Zainab Aisyah itu. Lalu minum dari titik yang sama. Dan ini bentuk physical touch kalau dalam bahasa cinta yang kita pahami, gitu ya. Itu jadi perhatian detail yang sangat intim. Saya nggak tahu kapan terakhir Bapak Ibu mandi bareng. Jadi saya nggak tahu juga panggilan sayang apa. Kalau ada yang mau sharing dipanggil apa di rumah gitu. Mungkin bisa saya dipanggil ini, saya dipanggil ini, monggo silakan. Gitu. Rasulullah SAW itu memanggil Ibunda Khadijah itu kan Habibullah. Memanggil Ibunda Aisyah dengan Humairah. Dan ini sebutan yang menyenangkan hati. Kemudian di era sekarang ini bahkan kalau perlu kita punya panggilan khusus yang berdua gitu, bukan sekedar panggilan formal.
mami, papi, ayah, bunda, umi, abi, bukan. Tapi betul-betul panggilan yang non formal yang membuat orang menjadi nyaman. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW itu membantu urusan domestik, Rasulullah SAW itu jahit sendalnya sendiri loh kalau lepas. Baju, apa namanya, kancing baju, ya biasa aja gitu. Ketika di rumah pun Rasulullah SAW sibuk membantu pekerjaan rumah istrinya. Alas kaki itu, macam-macam ya. Dan beliau nggak gengsi untuk menurunkan egonya sebagai beliau pemimpin besar, ya. Tapi ketika meringankan beban istri menjadi sangat luar biasa. Menghibur atau mengajak bermain, dan Rasulullah SAW itu bercanda. Rasulullah SAW itu senang berkelakar, tapi kelakarnya nggak ada bohong, nggak ngeprank, nggak ambil mop. Jadi ketika satu kali makan sama Ali, rame-rame, ada Ali samping Rasulullah SAW, terus ada sahabat yang lain. Lagi makan kurma, Ali itu iseng, biji kurma itu digeser ke depannya Rasulullah SAW. Jadi tempat dia bersih, Rasulullah SAW bijinya banyak. Kemudian dia ngeledekin para sahabat. Coba siapa di antara kita yang paling banyak makannya? Semua ngelihat bekas bijinya kurma kan. Rasulullah SAW tahu karena dia yang diledekin kan, dia yang paling banyak. Maka Rasulullah SAW kick balik itu. Lihat, ditunjuk langsung Ali. Ali nggak ada bijinya sama sekali. Dia makan biji-bijinya. Gitu. Itu seru banget. Belum lagi ketika Rasulullah SAW ketika negur ada seorang sahabat yang matanya sakit. Beliau tanya, kamu makan? Iya, ikut makan. Kan matamu sakit. Dibalikin sama si sahabat ini, saya lupa namanya siapa. Yang sakit kan mata kiri saya ya, Rasulullah. Saya makan pakai mata kanan saya. Padahal orang makannya ya nggak pakai mata, pakai mulut gitu. Dan bercanda-bercanda yang seperti itu seru gitu. Artinya kalau Rasulullah SAW juga pernah lomba lari sama Ibunda Aisyah. Dan membiarkan Ibunda Aisyah berdiri di pundak untuk nonton pertunjukan orang-orang Habasyah ketika itu. Ini butuh aspek fun. Kita perlu menikmati suasana-suasana yang ya sesekali, nggak usah yang jauh-jauh mesti staycation ke mana gitu, nggak usah. Di depan teras kita sambil minum kopi bareng. Kalau ada Mas Agus rebusan pisang sama telong sama kopi hitam, wah sudah mantep ya. Sambil ngobrol kemana-mana. Dan bukan cuma bahas tagihan sama masa depan anak itu. Nah, ada quality time yang kalau kemudian ini nilainya arsyiyah. Arsyiyah itu ngobrol berdua itu hitungannya pahala tasbih loh. Apalagi di Dzulhijjah ini banyak pasangan yang terjebak pada pemberian waktu sisa ketika sudah lelah. Padahal dalam Islam itu waktu berkualitas itu jadi didikasikan untuk pasangan sebetulnya ya gitu. Dia punya kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Artinya gini, kalau ibadah yang terpanjang itu adalah pernikahan, maka setiap aktivitas rekreasional itu yang komunikasi di dalamnya itu harus sifatnya transformasi. Ini bisa jadi pahala yang besar kalau diniatkan dengan menjaga keharmonisan. Ketika seorang suami duduk mendengarkan cerita istrinya penuh perhatian, nggak usah dicari logika solusinya, dengerin aja. Kadang-kadang istri itu cuma butuh kuping. Meskipun topiknya sederhana, mungkin harga sayur, mungkin telur, mungkin apa segala macam gitu. Dan ketika istri mendengarkan keluh kesah suami tentang pekerjaannya, biasanya gitu, jangan langsung disenggerang, jangan langsung dicergah dengan solusi. Itu getaran komunikasinya itu nembus itu ke arsy itu.
Dan ini dikatakan setara pahala tasbih. Kenapa bisa setara pahala tasbih? Karena tasbih ini mensucikan Allah, di mana menjaga keutuhan rumah tangga, menyajikan kekuatan. Ada beberapa pernikahan yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Ini sebuah bentuk ketaatan tertinggi kepada Allah, dan ini menyenangkan hati pasangan adalah ibadah yang tidak kalah mulia daripada ibadah ritual sunnah. Nah, bikin zona bebas gadget antara 15 sampai 30 menit. Cuman ada suami, istri, ngobrol. Gitu, dari hati ke hati. Saya lebih sering pilih talk kalau sama istri itu. Jadi banyak keputusan-keputusan besar itu kami lakukan di kamar tidur. Gitu, sambil geletakan, sambil rebahan. Mungkin ya kadang-kadang saya sambil peluk dia, sambil nyungsep gitu. Jadi kadang-kadang saling genggam tangan saat ngobrol. Lagi nyetir tiba-tiba tangannya saya ambil, saya kecup gitu punggung tangannya. Jadi itu bagian yang ya kadang-kadang kalau saya lelah gitu, istri saya suka belai-belai tangan saya gitu. Itu Masya Allah, indah banget itu. Ini bukan pengen bikin ngiri sama ibu-ibu yang masih sendiri ya. Tapi maksud saya seharusnya begitulah ya gitu. Dan di dalam hadis ya disebutkan bahwa suami istri itu saling berpandangan, penuh kasih sayang. Kemarin saya sampaikan bahwa mayal taqiyana fi muslima ini fasofahati ila kufiro makoblah. Dua orang muslim yang bertemu bersalaman, maka rontok dosa di antara keduanya sampai mereka pisah. Dan ini ada pandangan rahmat yang Allah SWT akan menjadikan dosa-dosa mereka berguguran dari segi ketika mereka bersalaman itu. Nah, sertifikasi halal ini kalau dalam sebuah pernikahan tidak cukup hanya diterbitkan sekali oleh KUA di hari akad nikah. Harus diperpanjang tiap hari. Lewat apa? Lewat kepedulian, sapaan hangat, pengorbanan ego, komunikasi yang sehat. Jadi jangan biarkan cinta kita kedaluarsa dan membusuk di tengah jalan jamuran, biar tiket menuju surganya bisa bareng-bareng. Gitu Be, kurang lebih Be. Masya Allah, tabarakallah. Ana menikmati ini, minta maaf tidak buka layar karena ini ya Ustaz, apa namanya? Ini pas lagi buka baterainya udah mulai kosong, jadi Labas, Ana labas, labas. Ana chargingnya itu di dekat ujung colokan di meja, jadi sambil Masya taruh Allah. ini. Afwan. Labas, labas, labas. Lebih, Ustaz, apa yang antum sampaikan di awal tadi, Ustaz? Di awal tadi tentang menghindari kecurigaan, itu menghindari letupan begitu. Itu seringkali diawali dengan cuma nanya gitu tuh. Itu perempuan itu. Ya. Cuma nanya gitu loh. Cuma nanya. Justru itu awalnya. Ya. Nggak apa-apa kok. Mas cuma nanya itu yang akan menimbulkan petaka besar. Cuma nanya. La haula wala quwata. Itu yang berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi adalah nanyanya di pikiran. Karena pikiran lebih jahat daripada ucapan. Sahih. Was-was minasyaitonnya kencang itu. Betul sekali. Jadi pikiran lebih jahat daripada ucapan. Karena zon ini kata Rasulullah akzabul hadis. Lihat urutan susunan katanya. Akzab itu isim tafdil daripada kazab. Kazab itu bohong. Tapi kalau azab rajanya bohong, paling bohong gitu loh. Sebab ada alifnya di depan. Seperti kabir besar dikasih alif, akbar maha besar. Nggak ada lagi yang lebih besar gitu. Kalau sogir kecil, asghar paling kecil. Itu sekecil-kecilnya kecil itu asghar yang paling kecil gitu loh. Kalau begitu tuh struktur bahasanya. Jadi ketika orang berprasangka, lagi yang diprasangkai anak, yang diprakarsai istri, yang diprakarsai suami. Ya gimana bukan kadaluarsa, itu apa namanya Ustaz? Expired kan kadaluarsa, apa ya? Broken lah, udah terbuka itu, nggak bisa dimakan itu makanan itu. Sealnya udah kena angin itu, ya udah kimpes gitu loh. Kalau bolu udah bantet Ustaz. Oksidasi berarti lebih. Ya Allah. Jadi
Jadi suasana seperti ini yang harus dihindari. Enggak kok, saya cuma nanya. Kok jadi marah, Mas? Loh, loh, loh. Kan begitu biasanya gitu kan. Cuma nanya, kok kenapa jadi marah ditanya? Berarti ada apa-apanya. Terus panjang, justru awalnya tuh bertanya. Jadi jangan sampai keluar kata-kata pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu adalah buah rekayasa dari hasil pikiran. Dan kejahatan itu sudah dimulai. Di mana kejahatan ini dimulai? Dalam pikiran. Andai kata bahkan benar ketika pikiranmu melawan, maka akan jadi kebaikan. Misal taruhlah dia benar berbuat yang nggak baik di luar. Tapi ketika pikiranmu berkata, enggak itu cuma hilap, enggak cuma isya, Selesai. enggak cuma teman biasa, enggak cuma sekali, enggak itu cuma nanti juga kembali, enggak, itu akan Ya, terjadi karena ketemu lagi dengan dalil Allah itu akan mengikuti prasangka sahih, sahih. hambanya. Jadi begitu, bahkan yang datang kepada kami Ustadz banyak sekali berkonsultasi. Saya melihat awalnya semua itu memang kadang-kadang menimbulkan, jadi gini, awalnya itu benar. Si suami itu awalnya itu adalah pulangnya betul-betul karena pekerjaan. Ya, Tapi kemudian di dalam pikiran istrinya berkata, kayaknya nih dia nih begini. Nah itu tuh, jangan-jangan, nah itulah awal dari mulai semuanya. itu pun. Awal itu gitu. Kemudian ketika dia pulang, akhirnya cuma nanya doang kok. Kok dari mana, Mas? Cuma nanya doang. Dia di jalanan lagi macet. Dia jalanan lagi naik motor. Dia jalanan lagi keringetan. Dia jalanan lagi kebelet. Terus lagi timbul pertanyaan, loh, gimana sih, kan dari kantor lah. Emang dari mana? Enggak, kok malam sih. Lu jangan malah dong, kan tanya doang. Loh, itulah yang terjadi. Sekarang Karena gini, dulu saya mau dulu kasih dulu waktu ilustrasi. waktu belum nikah masih jadi kembang desa tuh, Be. Begitu udah nikah jadi kembang api. Kembang api. Coba sekarang saya mau kasih ilustrasi. Ilustrasi begini. Ya. Eh lemarinya biru nggak? Apa tuh ibu dulu, lemari apa tuh biru? Saya baru lihat. Gini, eh di sebuah perkampungan gitu loh, di sebuah perkampungan ada seorang istri yang meninggal suaminya gitu ya. Seorang istri yang meninggal suaminya. Ini ilustrasi yang sederhana nih saya katakan. Ya, Dan kemudian satu hari kemudian datang seorang laki-laki ya dan masuk ke dalam pengantin baru, nggak lama udah meninggal lah begitulah. ya. Dan kemudian satu hari tetangganya lihat ini, satu hari, 2 hari, 3 hari nggak keluar ini. Ini janda baru seminggu tiba-tiba didatengin anak muda gitu loh. Dan anak muda itu nggak pulang-pulang lagi. Apa akibatnya? Dia melapor gitu loh kepada RT. Ini ada anak muda nginep di janda yang baru seminggu meninggal itu tuh. Mereka rame-rame datang lah, semuanya rame-rame. Rame-rame datang dan kemudian menggerebek gitu loh. Apa dalam pikiran semuanya itu loh. Ini janda kurang ajar. Baru seminggu udah ngundang laki, anak muda datang gitu loh. Rupanya setelah digerebek gitu loh ya, setelah digerebek. Lalu berkata gitu loh. Loh ini adik kandung saya gitu. Si pemuda berkata, kakak saya sedang meninggal. Dia sedang hancur lebur hatinya karena dia baru menikah 1 minggu. Suami yang dicintainya tuh meninggal sehingga saya mau pulang juga nggak bisa, ditahan terus dan seterusnya dan seterusnya. Apa akibatnya? Sekampung, di kepala kampung itu sekampung tuh janda nggak bener. Iya. Sementara RT RW berkata kan kita kecil kita cuma ngecek. Loh, kok begitu bahasanya? Kita cuma ngecek loh, tapi sekampung yang udah diajak. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Loh, ya kalau enggak ya nggak apa-apa. La haula wala quwata. Ini banyak dalam kisah-kisah para wali. Ya. Kiai Jurej adalah sebuah yang dicap jadi nggak benar ini Kiai Jurej di masa peralihan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad karena sebuah fitnah begitu. Jadi dalam bahasan ini untuk menghindari kadaluarsa, untuk menghindari letupan-letupan seperti itu, yang paling awal itu adalah
Yang paling jahat itu adalah semuanya berada dalam prasangka. Ya. Hati-hati dengan zon itu loh. Buang semua jauh-jauh. Buang semua jauh-jauh. Buat buat apa ya? Buat istri yang kodratnya itu tidak bisa berpoliandri, kodratnya. Ya, buat suami yang kodratnya diizinkan berpoligami, diizinkan itu ya, saya bilang bukan apa ya, ini celah ya, bukan Ya, perintah ya, ya, bukan ya, perintah, ingat bukan ya, perintah. ya. Kalau perintah maka langsung, ini bukan perintah, ini celah, ya. Itu inilah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan, yang telah Allah takdirkan. Jadi berhentilah dari awal pikiran dan tidak perlu bertanya sesuatu yang seolah-olah menimbulkan pertanyaan dan pertanyaan berikutnya. Cukuplah seorang itu berdusta ketika dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Ya. Cukup. Dia tuh dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya atau dia menyampaikan sesuatu yang dia tahu. Salamatul insan fi hifzil lisan, kata Nabi. Anda selamat tuh kalau bisa menjaga lisan. Ya. Dan ciri-ciri orang yang mulia, yang baik itu adalah dia nggak berkata baik. Dia nggak berkata kecuali yang baik. Ya, dia disebut dalam hadis sahih, Nabi perintahnya uhzun lisanak, simpan lisanmu. Uhzun lisanak, simpan lisanmu, illa min khairin, kecuali itu nasihat, kecuali kebaikan. Fa innaka taglibu syaitan, kamulah orang yang mampu mengalahkan syaitan. Bayangkan, syaitan dengan segala macam pengalamannya nggak bisa dikalahkan sama orang yang sholat. Ya. Setan dengan segala pengalamannya nggak bisa dikalahkan dengan orang yang sedekah. Dia mampu membuat apa? Membuat sedekahnya nggak ikhlas. Dia mampu membuat sholatnya ria. Setan dengan segala pengalamannya nggak bisa dikalahkan dengan berbagai macam cara. Dan the only one untuk mengalahkan setan adalah menyimpan lisan. Coba, can you imagine gitu loh, bayangkan gitu loh. Insya Allah. Tidak ada sholatlah karena kamu akan mampu mengalahkan setan. Tidak. Sedekahlah kamu akan mampu mengalahkan. Tidak gitu loh. Tapi uhzun lisanak fa innaka taglibu syaitan, kata Nabi, simpan lidahmu karena itulah kamu bisa mengalahkan syaitan. Jadi mari kita simpan kecuali untuk yang baik, maka insya Allah bunga-bunga itu akan terus seperti yang Ustadz tadi sampaikan. Insya Allah. Nggak akan ada kadaluarsa gitu. Insya Allah. Nggak akan ada basi gitu. Semuanya terus indah terus. Coba dibayangkan. Rasulullah menikah di umur 25 tahun. Ya, dan kemudian Khadijah wafat di usia Nabi 40 tahun. Dari 25 ke 40 berarti yang mulia Khadijah membersamai Nabi selama 15 tahun. Oh, maaf. Kok 40? 52, maaf ya, 52. Jadi umur 15, 25 menikah, 52 wafat Khadijah. Karena 13 tahun dakwahnya Nabi kurang lebih di Mekah. Dan jadi 25 ke 52 berapa tahun itu? 32 tahun. 27. Ya. 27 tahun. Selama 27 tahun menikah, belum pernah satu kali pun Khadijah mengajukan permintaan. Bayangkan. Permintaannya adalah pertama dan sekaligus terakhir adalah, dan itu melalui Fatimah, melalui anaknya. Coba. Jadi selama 27 tahun hanya bisa memberi. Demikian pula Rasul selama 27 tahun hanya bisa memberi. Ada tokoh dunia seperti ini. Nggak ada. Betul-betul uncomparable. Jadi pada waktu permintaan Khadijah terakhir, dan itu dimintanya nggak berani langsung, nggak enak, canggung. Dibisikin Fatimah, tolong sampaikan ayahmu dong. Sorban yang beliau pakai itu, tolong simpen buat kafan aku. Coba bayangkan. Allah. 27 tahun keindahan itu. 27 tahun isinya bercanda, isinya saling memberi, nggak ada permintaan
Yang ada permintaan maaf. 27 tahun. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. 1% saja sifat itu ada pada kita, Ih, maka keren tuh. kita luar biasa itu. Keren 1%. banget. Keren La banget. haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Tafadhal dilanjutkan Ustaz. Taib, taib. Satu terakhir buat closing itu taghaful. Taghaful itu apa istilahnya ya? Pura-pura nggak tahu. Lebih kepada memaklumi, cuek aja gitu. Anggap aja. Ghaflah itu kan lalai ya, lalai. Tapi dalam konteks ini taghaful itu pura-pura nggak tahu, sengaja mengabaikan atau memaklumi kesalahan kecil pasangan. Karena gini, taghaful ini seni untuk merem dikit, untuk budek dikit. Jadi siapa di sini yang nggak melihat kekurangan pasangan? Nggak ada. Semua tahu. Begitu 5 tahun, dia setahun aja udah ketahuan aslinya semua udah. Ini kunci utama untuk bisa dapat sertifikasi halal cinta tadi. Jadi yang nggak akan kedaluarsa sih kalau mau begitu. Kenapa taghaful penting? Dalam pernikahan itu manusia nggak sempurna. Menyatukan dua kepala yang beda latar belakang itu kan latar belakang pendidikan, kebiasaan, pola asuh, budaya keluarga. Itu kalau di setiap detail dipermasalahkan, Masya Allah, itu jadi ruang sidang yang melelahkan itu. Karena gini, pasangan kita itu bukan malaikat. Dan kita pun pasti banyak hal-hal kecil yang menjengkelkan. Dan ngindarin efek bola salju. Banyak pertengkaran-pertengkaran besar dalam rumah tangga itu dipicu tuh hal-hal kecil, kekesalan-kekesalan kecil gitu. Diungkit lagi, diungkit lagi, diungkit lagi, diungkit lagi. Anduk basah taruh di kasur itu kan, atau lupa nutup odol atau cara naruh baju kotor dan seterusnya itu kan nggak perlu jadi soal kan. Jadiin cara kita untuk nyari amal gitu apa nggak bisa banget ya. Satu nih, jaga wibawa pasangan. Pura-pura nggak tahu, kita ngasih ruang buat pasangan. Untuk apa? Kadang-kadang orang melakukan kesalahan itu begitu ditegur, nggak mau ditegur biasanya. Biar dia sadar sendiri, dia menyembuhkan dirinya sendiri. Tanpa harus dipojokkan, tanpa harus dipermalukan. Nah, nanti tinggal kita nyari batasan taghaful itu mana yang boleh diabaikan, mana yang tidak. Artinya gini, bukan berarti sikap masa bodoh ya, atau membiarkan semua hal, ada porsinya. Yang harus taghaful, yang harus dimaafkan atau diabaikan itu kebiasaan-kebiasaan sepele. Lupa matiin lampu kamar tidur, lupa matiin kamar mandi, tarikan napas saat tidur, mungkin ngorok, apa segala macam. Ini jarang dibahas Ustaz. Jarang sekali Ustaz. Saya udah lama nggak dengar kata taghaful ini Ustaz. Udah Kalau lama nggak nggak dengar taghaful ini. kalau nggak dimunculin ya Allah, capek banget. Mungkin Pura-pura kadang-kadang nggak tahu itu indah iya, Ustaz. bener. Masakan Pura-pura kurang nggak tahu garam itu indah gitu, ya biarin aja. Allah. Masya Allah. Ini gini, kemarin baru kejadian Ya. di tempat saya ya, saya mendengar ucapan istri yang sangat kocak dan lucu gitu. Biasanya kita kan orang laki kan buka lemari kan nggak tutup lagi kan. Ambil baju kan. Seperti biasa beliau mengambilkan saya baju celana yang mesti dipakai hari ini. Kebetulan dia lupa gitu loh ya, celananya bukan celana hitam hari ini, celana abu-abu gitu, celana coklat gitu kan. Saya nggak tegur, nggak apa, cuma saya ambil lagi celana hitam yang dia udah taruh, saya masukin ke lemari, saya ambil lagi lemari celana yang coklat gitu loh. Tanpa lupa tutup, ya pasti lupa lah. Kebiasaan kita kan habis buka nggak tutup. Itu dia bilang apa coba? Oh iya, berarti lagi saya orang normal. Kenapa emang? Karena semua laki-laki pasti buka lemari nggak tutup lagi, ketawa. Laki saya orang normal. Ya Allah ya Rab. Itu kerja jadi ketawa-ketawa, ngakak. Saya ketawa. Kenapa emang betul itu kalimat itu? Sekali. Nggak lebih nggak kurang kalimat itu yang dia ucapkan. Itu sebuah kekurangan. Itu nyebelin buat dia mungkin. Ya, buka itu kecoa bisa masuk, kucing bisa masuk dan seterusnya. Tapi dikemas dengan
bahasa yang ternyata laki gue orang normal. Lah kok ngomong gitu kenapa? Ya biarkan laki-laki sedunia itu buka pintu, buka lemari, kalau tutup lagi katanya. Nah, jadi ini cuma menimpali apa yang Ustadz kita sampaikan. Pura-pura nggak tahu itu luar biasa. Indahnya itu luar biasa. Itu resep yang saya dengar sendiri Umi sampaikan kepada kami itu begitu. Pura-pura nggak tahu. Ya, gue sih tahu abah lo, tapi gue pura-pura nggak tahu aja. Itu kata Umi saya. Ya. Ya, gue tahu abah lo, tapi gue pura-pura nggak tahu aja. Umi nggak minta sih, pura-pura aja nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu aja. Kadang-kadang Iya. ketika ada kata-kata yang sedikit menyinggung atau apa, biasanya kita menegesin kan, apa, tadi lu bilang apa? Tadi Ya. lu bilang apa? Tadi Ya. lu bilang apa? Kita tegesin, kita pengen negesin. La haula wala quwata illa billah, baiknya istighfar, pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat. Karena yang kamu nikahi itu adalah seorang manusia. Kalau dia benar terus, maka kamu menikahi seorang malaikat. Lah emang dia begitu gitu Emang bahasanya dia. gitu. Emang gitu dia. Emang gitu kan manusia yang gue nikahin. Kecuali kalau malaikat. Dan gue gak mau Ya. nikah dengan malaikat. Gitu. Dan itu banyak kesalahan tanpa sengaja, ya, numpain air, lupa ngasih titipan yang nggak mendesak. Mungkin lagi ngobrol capek banget nggak nyambung, itu kan kesannya kayak, kok jadi cuek sih, padahal nggak ada sifat bawaan yang nggak prinsip gitu. Ini mumpung Gitu istri ya. saya lagi keluar kamar. Mumpung keluar kamar, Ustaz. Saya menikah sama dia tahun 89, Ustaz. Sekarang tahun 2026, Ustaz. Ya. Baru satu kali, itu awal tahun pertama pernikahan, saya numpain minuman. Dan sekali-sekalinya itu yang sampai sekarang kalau lebaran, maafin, ada salah nggak? Nggak. Dulu pernah numpain minuman, pernah kan? Itu sekali-kalinya, Ustaz. Untung dia nggak dengar. Kalau dengar dia biasa nangis lagi tuh. Saya sekali-kalinya dengan sengaja numpahin minuman itu. Dan sampai sekarang masih ada rasa penyesalan gitu loh. Numpahin kuah empek-empek. Bayangin tuh. Haula wala quwata. Jadi apa yang membuat kita begini? Karena ya kita dididik dengan bahasa bahwa kalau kamu laki-laki pengen dihargai, hargai istrimu. Ya. Pegang kata-kata itu sebaik-baiknya. Ya, tidak ada laki-laki yang dihargai ketika dia menyepelekan istrinya. Ya. Tidak ada laki-laki yang dihormatin di luar. Ya, ketika dia menghardik istrinya, maka kehormatan seorang laki-laki adalah tergantung bagaimana cara dia menghormati pasangannya. Catat baik-baik netizen. Jadikan status bahwa kehormatan seorang laki-laki tergantung sebagaimana dia menghormati istrinya. Silakan kita balikan kepada Ustaz Khalis. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak sekali inspirasi pagi ini ya, dari Babe, dari Sadodi, Masya Allah. Dan sudah berkumpul juga nih para single parent juga di grup tadi, banyak sekali di chat nih. Ini kalau mungkin saya mewakili mereka, kalau yang single parent, bagaimana nih untuk bisa meraih surganya, kuncinya seperti apa gitu ya. Dan juga ada beberapa pertanyaan nih dari Bu Farah nih, yang juga mungkin butuh dari komentar Babe dan juga Sadodi. Kalau nih suaminya ternyata bukan hanya suami kita gitu ya, artinya berbagi suami gitu ya. Dan itu bagaimana cara mengikhlaskan, kemudian bisa tetap ridho dengan takdir itu gimana nih Babe sama Sadodi? Nyerah Ustaz, nyerah. Allahu Akbar. Iya, Bismillah. Mbak Anita usul nih katanya kajian sanlat ke depan materinya gimana laki-laki soleh memperlakukan istri, insya Allah gitu ya, sesuai sama hadis. Terus Bu Farah, mungkin saya sekarang sedang diuji tangkoful tertinggi, pura-pura lupa bahwa suami saya bukan suami saya aja. Suami saya suami orang juga ya, bahkan mungkin ayah bukan dari anak saya saja, oke? Padahal setiap hari selama setahun lebih suami selang-seling berbagi malam, sakit, bertahan dengan sakit itu, tapi pengen tetap punya kunci surga.
Eh, kalau ada teman untuk pilotok, ini yang tadi nih. Gini dok, Bismillah. Kalau kemudian kita hanya memikirkan bahwa suami itu suami kita, melepaskan kemelekatan kita udah bahas kemarin ya. Jadi mencoba untuk mengidentifikasi diri, saya adalah gitu ya. Tapi kalau mengatakan saya adalah istri yang sah, nah itu begitu dia punya istri lagi yang dibolehkan dalam Islam, maka kita akan sakit, kita akan sulit. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya adalah istri yang solehah, gitu ya, dari seorang suami yang dengan kelemahannya, dengan semua kekurangan apa segala macam, maka pertahankan itu jadi identifikasi yang kemudian membuat kita, ya kan kemarin kita udah bahas bahwa kemilikan dan kebergantungan itu tidak boleh kepada hal-hal yang sifatnya selain Allah. Kepemilikan dan kebergantungan itu yang memiliki kita adalah Allah, bergantungnya cuma kepada Allah. Kalau kita memiliki sesuatu dan bergantung kepada apa yang kita miliki, capek hati. Belajar dari tukang parkir deh. Tukang parkir itu apapun yang masuk, mau Cadillac, mau Maserati yang masuk, mau Ferrari, mau Porsche, mau apa ya, dia tukang valet parking itu ya parkirin aja. Dan nggak merasa sedih ketika para apa namanya pemilik mobil itu membawa mobilnya, dan nggak ada yang sedih ketika ada mobil butut masuk ke parkiran, biasa aja gitu. Ya memang bukan punya dia gitu. Nah, memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dalam konteks apa istilahnya, ketika kita tahu bahwa ya suami kita disadari bahwa bukan suami eh, kita saja gitu ya, itu kan ada bagian yang kemudian membuat kita, oke, saya ini melakukan ini semua karena Allah, dan berusaha untuk tadi masuk ke bagian konsep taghaful tadi. Tapi gini maksudnya, taghaful itu ada yang nggak boleh loh. Ada yang nggak boleh takoful, ninggalin sholat, bohong sistemik itu nggak boleh, konsumsi yang haram, kezoliman itu nggak boleh, kekerasan fisik, verbal itu ya udah merusak mental itu, gitu. Nah, ubah pola pikir atau mindset itu nggak tahu ya. Saya melihat kekurangan pasangan itu eh, counter strike-nya gini. Dia punya 99 kebaikan. Masa saya harus merusak hari ini hanya dengan satu kekurangan kecil? Istilahnya apa namanya? Kalau kita kemudian ada satu apa kertas putih gitu ya, terus kita kemudian berikan satu titik noda dipakai spidol di tengah atau di pojok kanan atau pojok kiri atau pojok bawah, di mana aja, taruh satu titik. Kira-kira orang fokusnya kepada apa? Kepada titik itu atau kepada putih kosong yang ada? Kalau lihat kertas itu, pasti dia ngelihat satu titik itu. Dan orang biasanya fokus kepada kesalahan. Jangan fokus pada kesalahan. Tutup mata pada tindakan, fokus pada lelahnya. Jadi kalau suami pulang kerja lalu lempar kaos kaki sembarangan, ngomel mungkin, bayangkan betapa lelahnya dia cari nafkah seharian, ambil kaos kakinya, masukin keranjang, tawarin, gitu. Mau teh, kopi, susu, gitu. Kan kadang-kadang kalau saya bercandanya mau kopi susu, kopinya diminum, susunya dipegang gitu ya. Maksudnya dipegang buat dituang gitu. Jadi negur yang udah berulang, jangan digunakan nada-nada yang integratif. Gunakan candaan seger, pasangan itu paham kok tanpa merasa diserang. Sindiran-sindiran yang nggak perlu, mending nggak usah deh. Karena beberapa ulama kalau bilang tentang taghaful itu, Imam Ahmad Ibn Hambal misalnya gitu ya, 9/10 akhlak, jadi 90%. Ya, itu akhlak yang baik itu ada pada taghaful, pura-pura nggak tahu. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, orang mulia itu tidak pernah memperpanjang atau mendebat seluruh haknya. Dia suka taghaful. Jadi kalau curiga dan kurang apresiasi, ini adalah tadi saya bilang adiktif.
Maka tagaful ini kayak antioksidan alami dalam pernikahan. Jadi makanya kenapa Dokter Farah sama nih hobinya kayak saya, suka ngopi. Kenapa kita harus ngopi? Ngopi itu adalah salah satu mekanisme untuk kita memasukkan antioksidan ke tubuh kita dengan menambahkan flavonoid di tubuh kita, sehingga ada adenosin blocker. Adenosin itu bikin kita ngantuk. Dokter lebih paham lah, gitu ya. Jadi kapan kita mesti buka mata lebar-lebar, kapan kita mesti merem dikit ketika melihat kekhilafan. Jadi kira-kira kebiasaan kecil pasangan ini kira-kira kalau kita cari gitu tantangannya seperti apa ya, insya Allah dimudahkan sama Allah. Amin, amin. Ya Allah. Ya Rabbal Bu Alamin. Darmi bilang kehormatan seorang laki-laki di luar sana adalah bagaimana dia menghormati istri. Betul. Saya pernah dulu istirahat begini. Jangan berharap jadi raja kalau nggak pernah menjadikan istri sebagai ratu. Abah Husairi, suami yang baik adalah memperhatikan dan memberikan kasih sayang pada istri-istrinya dan anak-anaknya. Betul. Istri yang baik, soleha adalah yang memberikan pelayanan prima. Wah, mantap. Baik. Gitu. Ya sarallah murana, Dokter Farah. Insya Allah dimudahkan sama Allah. Amin. Masih ada yang resen lagi? Mbak Oli, silakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, saya mau bertanya mengenai kewaswasan sebelum gitu ya, sebelum memilih karena eh, narasi-narasi yang sering saya dapatkan sebagai single gitu kan kayak Mary S. Carey. semuanya akan pret pada waktunya gitu kan. Terus kayak mereka tuh pasti selingkuh 99%, entah itu selingkuh mata, selingkuh hati atau selingkuh pandangan gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak sedangkan kita itu harus takoful kan tadi ya di awal. Nah, itu bagaimana ya cara bijak untuk menyikapinya? Mungkin nah, mohon arahannya lah Ude karena kayak kalau kayak gitu kan berarti saya akan selalu di mode survival gitu ya. Hah? Gitu. Oh tidak, tidak gitu. Itu aja udah dan Babe. Tenun. Baik, baik. Bismillah. Izin B. Jadi kalau Betul, Ustaz. kalau Mbak Oli nanya begitu, ta'arufnya yang bener deh. Nggak apa-apa ta'aruf berproses-proses gitu berkali-kali, mesti ketemu harus berapa kali. Nggak harus ta'aruf sekali langsung jadi kok. Ta'aruf itu banyak sekali yang kemudian sampai prosesnya puluhan kali terus nggak selesai ada juga. Karena di situ nanti kekorek, Li. Kalau dia marah gimana, kalau dia ini gimana, kalau itu gimana. Jadi respon yang dibikin sama enggak itu coba Oli belajar tentang bagaimana respon dia. Itu mesti belajar ilmu detektif itu. Kalau diajak ngobrol itu matanya kemana dan seterusnya. Itu jadi penting. Makanya ta'aruf itu jadi penting banget. Gitu. Enggak cuman profil di apa namanya di proposal gitu. Iya. Tapi Oke. betul-betul meretelin satu-satu gitu. Betul-betul kalau marah gimana, kalau kita begini gimana. Jadi kasih challenge yang boten-boten gitu, kasih challenge yang enggak gitu. Eh, Kalau misalnya marah itu biasanya dikerjakan apa? Kalau kalau apa namanya? Kalau punya masalah biasanya selesai dengan apa dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya itu bisa ditempuh cara cara seperti itu. Mata-mata itu juga penting buat ta'aruf. Kita harus taruh mata-mata. Artinya ada orang-orang terdekat dia yang kita bisa pelajari apa namanya. Dia gini nggak? Dia gini nggak? Dia gini ya. Bahkan kalau kami di laki-laki itu boleh eh, apa namanya memata-matai si calon perempuan itu dengan cara nyolek pinggang sama nyolek leher. Gelian atau enggak? Sampai kayak begitu. Gitu.
Jadi kebiasaan buruknya atau apa segala macam. Ada yang memang masang mungkin dari sepupunya, mungkin dari temennya atau apa, mungkin ada kenalan baru dan seterusnya. Banyak banyak cara sih supaya nanti pada saat pernikahan nggak beli kucing dalam karung. Tapi terlebih dari itu gini, eh, ke surat 30 ayat 21 itu kalau Allah sudah desain si fulan sama fulanah ketemu, itu yang nggak cocok sama yang cocok bisa ketemu tuh, bisa dijodohin. Maksudnya gimana maksud? Kita kan kadangnya nyari yang serasi, yang apa. Ternyata jodoh kita nggak serasi. Kita nyarinya ini, ternyata Allah ngasih, istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh tumbuh ketemu tutup. Kalau cangkir sama cangkir tutupnya mana? Harus ada tutupnya. Jadi kalau dua-duanya sendok, ya sendok sama garpu lah. Gitu. Sepatu kanan sama sepatu kiri lah. Gitu. Nah ini sepatu kanan, dia sepatu kanan juga. Kepengen nyocokin terus gitu. Kamu mestinya gini, kamu mestinya enggak, biarin aja. Dia begitu, aku begini, ya udah, yuk kita jalan bareng tapi on track. Gitu. Saya ingat pesannya Pak Muhammad Nur, bos saya di Tendian tahu tuh. Beliau bilang gini, pernikahan itu adalah ajang penyesuaian diri sampai mati dua orang yang sangat berbeda, yang menjadi lembaga pernikahan dan kemudian dia harus menyatukan semuanya bersama. Kalau salaman kan kita kanan sama kanan ya, Li. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan kehangatan, itu tangan kanan sama tangan kiri yang enak. Jangan kanan sama kanan. Sedekap itu yang kanan atau yang kiri? Yang di atas. Kanan. Nah, kalau dia kiri emang kenapa? Ada masalah nggak? Oh, nggak ada. Nah, so what? Yang punya kebiasaan beda kok. Gitu. Yang satu mencet odol di atas, yang satu mencet odol di bawah. Ada masalah apa? Nggak ada. Berarti Yang satu. Jadi taghaful itu ketika orang lain melakukan satu kesalahan, kita yang jadi solusi dari kesalahan itu. Kita mau menganggap itu sebagai kesalahan atau ladang amal. Nih, cerita sedikit boleh ya? Boleh, Ustaz. Ada seorang ibu yang lelah dia karena dia merasa sendiri. Anaknya 3 laki semua, suaminya malesnya minta ampun. Sementara si istrinya yang dari mulai muda itu yang disiplin freak, yang benar-benar harus gini, harus gitu, harus teratur, yang aristokrasinya tinggi. Begitu menikah, anak ngelempar sepeda suka-suka di garasi, mobil nggak pernah pas di tempatnya, kadang-kadang nyenggol pot yang dia udah rapihin, padahal dia senang gardening. Gitu. Kadang-kadang pintu pagar nggak dibuka, jadi ada kucing masuk sembarangan apa segala macam dan seterusnya. Pintu depan nggak pernah ditutup karena orang mondar-mandir seenaknya. Rumah itu yang namanya berantakan tuh. Tiap hari anak laki 3. Kira-kira kalau ada anak laki disuruh mandi, handuknya udah siap belum? Belum. Nah, kira-kira kalau dia habis mandi terus anduk mesti diambil, bececeran nggak tuh? Banget. Dan seterusnya itu terjadi. Sementara suaminya cuma senang baca koran, nonton nyetel TV, tapi dengerin TV. Tapi dianya baca koran. Datang istri, dia udah tahu nih, pasti di rumah pasti suami nonton TV dan pasti dia lagi baca koran dan nggak ada yang diberesin. Di dapur pasti berantakan apa segala macam dan seterusnya. Dan dia begitu masuk, Assalamualaikum, disambut, Waalaikumsalam, seru kan anak-anak tuh. Itu kan bener dapur berantakan banget, mana gula, mentega apa satu.
Udah gitu lihat suami selonjor di sofa sambil baca koran apa segala macam, kesapu, pas pokoknya berantakan ya, mas kaos kaki bekas bola apa, centang perenang itu rumah, nggak ada yang beres. Tapi dia nggak berani ngomong sama suaminya. Dia datang ke psikolog. Saya begini. Diceritain sama psikolognya. Kita bisa ketemu di dua poin. Poin pertama, suruh suami jangan pulang. Suruh anak-anak tinggal sama omnya, sama kakeknya, sama neneknya. Jangan tinggal di rumah. Jadi ibu bisa rapihin semua potnya apa segala macam, dapurnya bersih apa segala macam. Tapi nggak ada orang. Dan ibu mengerjakannya sendiri. Masuk rumah, bawa belanjaan, mesti buka pagar, ngunci lagi pagar, masuk ke pintu depan, buka lagi pintu depan, masuk lagi, nenteng lagi, masuk segala macam. Salam nggak ada yang jawab. Dapur sepi, kosong, rapi-rapi, sesuai dengan keinginan ibu. Semuanya everything clean and neat, luar biasa. Tapi ibu nggak dapat pahala dari itu. Atau ketemu di poin yang kedua. Biarkan itu terjadi karena ibu sedang mengumpulkan masalah, itu jadi ladang amal. Jadi setiap masalah yang ibu temukan, ibu ambil solusinya, jadi pahala. Kalau ibu kemudian ganti potnya, ngeberesin, itu jadi pahala nggak? Iya, Dia salam, banyak yang jawab, serumah isinya pahala nggak? betul. Iya. Yang sedang terjadi kenapa berantakan? Karena suaminya pengen ngajarin si anak itu supaya dia punya disiplin. Yang terjadi ketika ibunya sedang belanja, itu bapaknya sambil baca koran, ngajarin anak supaya bisa mandi sendiri. Nggak perlu ibunya yang mandiin. Kalau sama ibunya bersih semua. Sini ini anduknya, ini anduk diandukin apa segala macam, bajunya di sini rapi. Tetapi apa yang terjadi? Ini anak nggak punya kemandirian. Sama si suaminya sambil baca koran itu, sambil dengerin TV, nyalain airnya, wudhu dulu, kumur, habis itu mukanya, tangannya, habis itu pundak kanan, pundak kiri, dia basahin semua, sabun itu masih ada sabun itu, kotor, masih bilas, kurang bersih itu kuping masih ada itu busanya tuh, itu di mulutnya, beresin itu, terus gitu, instruktif aja, biar si anak bisa ngerti bagaimana how to do this, how to do that. Tapi yang terjadi adalah dia lupa nyiapin anduk. Maka pating telecek apa bececerannya air ke kamar mandi terus dia kemudian apa? Ya memang menyebabkan noda itu, tapi dia tahu bahwa mandi itu begitu caranya. Yang terjadi di dapur, anaknya yang kecil yang nomor 3 itu minta bikinin roti. Kalau sama ibunya sebentar, ibu bikin roti. Paku, selesai, clean and neat, rapi. Tapi apa? Anaknya nggak bisa bikin roti sendiri. Padahal yang namanya bikin apa peanut butter jelly sandwich itu kan itu anak kelas 1 SD juga bisa bikin kan itu. Cuman tinggal roti dibuka, kasih mentega, kasih selai kacang, tutupin, udah selesai gitu. Tapi kalau sama si bapaknya sambil baca koran tadi, ambil piringnya, taruh situ, taruh dulu. Rotinya mana? 2 aja cukup. Mana menteganya? Ditaruhnya pasti belepetan. Pakai pisau, jangan pisau yang itu pisau stick, pisau yang tumpul. Iya yang itu, oke. Nah, ambil. Pasti belepetan. Anak kecil. Mau pakai apa? Mau pakai meses, mau pakai gula, mau pakai apa? Peanut butter jelly sandwich. Mau pakai gula? Oke, pakai gula. Pasti berantakan tuh gula. Udah, besok-besok bikin sendiri ya. Udah selesai. Satu pelajaran si anak sudah bisa bikin butter peanut jelly sandwich. Gitu. Kakaknya sudah bisa mandi sendiri. Gitu. Tapi hasilnya apa? Berantakan. Dan itu jadi pahalanya ibu. Ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang hidup sendiri, nggak ada pahala, temennya jin, atau mau berteman sama masalah, sehingga paham masalah jadi pahala. Pilih yang mana? Jadi kapan hidup kita nggak masalah? Masalah terus isinya. Cari jadiin pahala. Gitu, Li.
Iya, Selamat datang di dunia pernikahan yang seru. waduh, waduh. Baru ya. Jadi nggak ada tuh Mary is caring, nggak ada. Udah adepin aja. Oh ada ini, oh ada ini, oh ada ini, oh ini ada yang kotor. Makin kotor, makin banyak pahala. Makin berantakan, ini pahala gue banyak nih. Ini gue bisa masuk surga duluan ini. Oh iya, iya. Berarti hampir mirip kayak berteman gitu ya Ustaz ya, kayak. Iya, iya. Kita mau berteman sama android, sama humanoid yang nggak ada kelirunya di program sesuainya kita. Ya udah berteman sama gadget, bisa kita atur. Iya, iya. Nggak ada masalah gitu Ustaz ya. Hmm. What a nice life. Habis itu tapi nggak struggle. Nakoda yang tangguh itu adalah nakoda yang pernah ngantem badai. Ini ada komentar juga nih dari Abah Husairi nih. Bisa juga mungkin dikomentari oleh Babe sama Sadodi nih. Suami yang baik itu habis makan cuci piring sendiri, bantu istri menyapu dan ngepel lantai, bantu bersih-bersih rumah, bantu anak-anak belajar. Wallahu alam. Ini apakah termasuk kategori keris seperti itu? Ini Sadodi atau Babe? Urusan babe nih, urusan babe nih. Apakah orang yang tidak cuci sendiri makan setelah makan, kemudian tidak bantu menyapu atau ngepel, apa termasuk bukan suami yang baik? Tergantung. Istrinya mau ngambil semua enggak? Soalnya kalau saya yang ngerjain, istri saya pasti merepet. Nggak gitu, gini. Ah udah, daripada gitu mending kerja sendiri. Gitu, nggak apa-apa. Iya. Bu Eni, Monggo. Iya, ada Kita pamit dulu. Ah, apa tuh, Be? Tafadhol, Be. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Baik, Babe, Jazakallah, Be. Baik. Ini cuma sedikit pengalaman atau keseharian saya dan keluarga sebelum almarhum dan anak saya meninggal. Saya tuh cuma gini, kebetulan kan suami saya bekerja di penerbangan ya. Jadi saya tuh supaya hati saya tenang di rumah, supaya saya melepasnya juga nggak ada rasa ragu-ragu dan was-was. Saya cuma bilang selangkah suami saya berangkat, saya bilang saya serahkan ke Allah. Apapun yang terjadi, apapun takdir yang terjadi. Selalu seperti itu kalau beliau mau dinas keluar gitu kan ya. Ke anak pun begitu saya, kamu tahu apa yang baik dan buruk di luar itu. Jadi mama cuma mendampingi kamu, mengiri kamu dengan doa. Cuma itu aja Ustadz, supaya saya di rumah tenang gitu ya, supaya saya tuh nggak was-was gitu. Tapi perlakuan suami saya justru kalau sudah di daerah, misalnya beliau mau terbang gitu ya, selalu bilang, Ma doain ya Ma ya, saya mau terbang nih gitu. Yang itu yang bikin saya tenang di rumah gitu Ustadz. Ya ini sedikit tips ya untuk yang pernah saya lakukan gitu Ustadz. Itu aja sih sedikit Insya Allah. apa ya, bikin tenang istri di rumah Masya gitu Allah. Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Barakallah fi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Eni wabarakatuh. Masya Allah, sharingnya ya. ini luar biasa. Luar biasa. Jadi gini, apapun ya, saya nggak tahu deh. Saya selalu berusaha untuk nganggap kalau bisa saya kerjakan sendiri, kenapa harus ada orang lain gitu. Jadi kalau saya lebih kepada kan gini, kalau lihat episodenya Nabi Ibrahim sama Ibunda Hajar itu punya mindset yang saya kalau bisa nulis tuh gini, berharap pada manusia banyak kecewa. Betul sekali. Berharap kepada Allah itu membuat kita bahagia. Itu Iya. selesai. Iya. Gitu. Ini Masya Allah, luar biasa. Udah jam 7 nih. Masih lanjut kayaknya, Beh. Ini seru ya. Ini temanya yang masih menarik nih. Nanti insya Allah mungkin pekan depan juga kita bisa bahas lagi dengan Iya, yang soalnya lain. perpanjangan sertifikasi halal ini, buat Iya. kecintaan ini luar biasa. Pelik, masalahnya pelik. Karena gini, nanti buat single mom beda lagi,
buat anaknya nanti perspektif anak beda lagi. Dan nanti Betul jadi sekali. kita ini punya kumpulan puzzle yang kita mau jadi puzzle-nya sekarang berfungsi sebagai apa dulu? Kan gini, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada pasangan. Nah, kita posisinya adalah lagi di mana? Kalau kita lagi jadi anak, apa yang harus kita lakukan sama orang tua? Kalau kita jadi mertua, apa yang mesti kita lakukan pada mantu? Kalau kita jadi mantu, apa yang kita lakukan? Dan seterusnya. Gitu. Itu punya dimensi yang Masya Allah, luar biasa. Itu apa himpunan-himpunannya saling tumpuk, saling apa namanya, saling menguatkan. Insya Allah. Baik. Insya Ntar Allah di sini kapan-kapan dikasih kita alat bisa cerita. bahas Masing-masing lagi. Ustaz. Insya Allah berlanjut ya. Dengan angle-angle yang lain tadi karena posisi masing-masing bisa jadi beda, single parent bisa jadi beda. Nah, Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai istri tentu akan banyak hal-hal yang problematik ya. Terus itu masalah memang tidak akan pernah berhenti gitu ya. Posisi tagoful seperti apa yang juga mungkin masing-masing cara mendefinisikan juga bisa jadi beda-beda gitu Ustaz ya. Ketika tentu tagoful yang paling ekstrim yang sesuai dengan yang melanggar syariat itu harus tetap menjadi sebuah panduan ya kalau yang menyalahi syariat. Tapi tagoful yang bagi seseorang mungkin anggap biasa tapi bagi yang lain tidak biasa gitu kan. Jadi masalah ya. Jadi insya Allah nih kita akan bahas kembali karena sudah hampir jam 7. Biasanya udah menutup sebelum jam 7 nih. iya. Ya Jadi jadi izin closing statement ya, Zat. mm, Jadi kita mesti ingat bahwa setiap kali kita menahan amarah demi pemakluman, demi tagoful tadi, setiap kali kita tersenyum menyambut lelahnya, saat itulah ars bergetar menurunkan rahmat Allah. Dan rumah tangga itu ibadah terpanjang kita. Maka menjadikan rumah kita sebagai tempat yang paling aman bagi pasangan atau bagi diri kita sendiri. Tagoful, luaskan samudra maaf. Masya Allah Jadikan tabarakallah. setiap obrolan itu sederhana di ruang-ruang kita. Kita bisa bernilai pahala tasbih di hadapan Allah. Semoga cinta kita terus tersertifikasi kehalalannya awet di dunia, abadi di akhirat. Dan ketika kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang kita harus pahami adalah jaga kesegaran cinta kita, rawat dengan syariat, basuh dengan maklum, karena cinta yang dirawat dengan iman, indahnya nggak akan pernah kedaluarsa. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Yang ingin bertanya simpan dulu. Kita insya Allah akan bahas kembali di pekan depan bersama Babe dan juga Sadade insya Allah ya. Dan ada info kebaikan yang juga penting disampaikan oleh Budi Darmi tadi ya, yang sudah di-share juga di grup. Insya Allah di tanggal 23 kita keadaan khitan gratis seperti biasa. Silakan yang ingin memanfaatkan bulan haram ini untuk berbagi hartanya, silakan hubungi Budi Darmi ya. Dan juga mungkin yang menyampaikan informasi ini juga ke tetangganya, saudaranya yang ingin khitan gratis, silakan untuk menghubungi Budi Darmi ya. Masya Allah kuotanya masih banyak, kita biasanya setiap bulan antara 5 sampai 7 lah kita buka ya untuk kuota khitan gratis bulan